Halo sahabat John Pregado, senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hambamu ini, anakmu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hatimu dengan baik dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya masih ingat saudara, apa yang saudara tahu, apa yang saudara alami, itu bukan kebetulan. Itu ada rencana Tuhan untuk memberi saudara yang namanya masa depan. Amin. Nah saudara, saya itu 5 bersaudara laki semua. Dan saya itu dianggap orang tua saya, papa mama saya, itu yang paling bodoh saudara. Dan orang tua saya itu paling sangat takut tentang masa depan hidup saya. Kenapa paling takut masa depan hidup saya? Karena sejak kecil saya itu kumpulnya dengan setan. Dan sudah jadi setan. Dan taunya hanya topo broto dan jopo montro. Sehingga pada waktu saya kecil, orang tua saya itu paling takut dengan masa depan hidup saya. 5 anak ini dia ngomong, yang paling saya takutkan, khawatirkan itu si Tony. Kenapa? Dia paling goblok, paling taunya hanya jopo montro. Apa yang terjadi? Setelah saya bertobat, saya sekolah Alkitab. Walaupun bertobat pun, orang tua masih meragukan masa depan saya. Orang tua saya, mama papa saya ngomong gini, di antara 5 anak ini, hanya anak ini saja yang saya khawatirkan masa depannya. Kenapa? Dulu Jopo Montor setelah tobat, taunya hanya Alkitab saja gitu. Nah, hanya beda nih Jopo Montor bertobat, tahu Alkitab. Dan apa yang terjadi? Makanya mama saya ngomong, Daud, pesan mama satu, pokoknya kamu tidak boleh menikah dan tidak boleh pacaran. Loh kenapa mah? Nanti kalau kamu pacaran menikah, sing susah itu mama sama papa. Loh kenapa? Nanti sing ngei mangan sopo. Bayangin, kalau orang tua saja meragukan hidup kita, apalagi orang lain. Betul? Betul? Dan apa yang terjadi? Waktu saya sekolah Alkitab, delalah ya paling goblok tenan dah. Saya lulus sekolah Alkitab ranking 4, murid tinggal 4 dah. Nah, mama saya ngomong, "Lu tenan toh? Sekolah Alkitabnya goblok banget Nah, gimana masa depannya?" Nah, orang tua sendiri meragukan hidup saya. Kadang sekitar kita meragukan hidup kita. Betul? Betul? Tapi ingat bahwa Tuhan punya rencana. Kita harus percaya dalam hidup kita. Kalau kita percaya Dia, hidup kita tidak dipermalukan. Apa yang terjadi? Justru yang paling diragukan itu saya. Waktu sekolah Alkitab, saya lulus wisuda. Itu pun rektor panggil saya ngomong gini, Daud, ada apa? Mulai hari ini pesan saya, tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi. Kenapa? Karena kami semua sudah bersepakat, kamu harus lulus sekolah Alkitab dan kami tidak mau ketemu kamu lagi. Artinya apa? Murid paling goblok katanya. Jadi semua meragukan. Nah, tapi setiap hari ayat ini menguatkan saya. Barang siapa yang percaya Dia, tidak apa saudara? Dipermalukan. Waktu saya lulus sekolah Alkitab,
Apa yang terjadi? Langsung saya naik angkot itu dari Mojosongo ke rumah. Orang tua tidak datang. Papa saya kerja dipecat. Adik saya dipecat. Kakak saya dipecat. 1 hari dipecat rame-rame. Di situ saya juga bingung. Gimana masa depan saya? Wong taunya hanya Alkitab. Apa yang terjadi, saudara? Saya doa. Apapun dalam hidup saudara, waktu saudara kepentok atau dalam keadaan terpojok apapun, ayat ini mengingatkan saya. Barang siapa percaya dia tidak akan apa, saudara? Dipermalukan. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya berdoa karena saya tahu kalau semua stres, saya ikut stres. Satu keluarga gila, betul? Harus ada satu yang bangkit, saudara. Nah, yang bangkit ini yang paling goblok, saudara. Yang dianggap paling bodoh. Saya berdoa sama Tuhan. Pas saya berdoa, Tuhan bicara. Daud, ada apa Tuhan? Apa yang ada di tanganmu, lakukan dengan setia. Karena dengan tanda ini, engkau akan menang. Dan ayat ini mengingatkan saya lagi, kalau kita percaya dia, tidak akan dipermalukan. Tiba-tiba ada plastik PP, ada plastik gula di tangan saya. Dan Tuhan beritahu, dengan tanda inilah engkau akan menang. Dengan tanda inilah engkau akan menang. Dan apa yang terjadi? Saya ngomong sama mama saya, "Ma, saya dapat suara Tuhan. Aku mau kerja plastik." Mama saya gini, "Daud, di antara anak mama, kamu paling goblok. Dan di sekolah juga paling bodoh. Sekarang gue dimodali apapun percuma. Mah, beri aku kesempatan." Nah, waktu itu mama saya ngomong, "Ini ada uang 100.000. Saya kasihkan kamu. Kalau kamu berhasil, berarti Tuhan menyertai kamu. Tapi ingat, kalau kamu gagal, ini modal terakhir." Dikasih 100.000 tok, saudara. Nah, dan itu menguatkan saya. Dengan tanda salib inilah engkau akan menang. Dan barang siapa percaya dia, tidak dipermalukan. Mah, aku perlu motor, sepeda motor. Daud, ini ada motor Poswan, tapi kita sudah tidak bisa bayar kreditnya. Loh, maksud mama gimana? Kalau kamu pakai, kamu lanjutin kreditnya. Ya modal 100.000 bisa bayar kredit, saudara. Nah, ya udah, saya masih ingat itu, saudara. Saya beli plastik di toko agen plastik kilat di Balong itu, saudara. Beli HD. Setelah itu saya bingung, aku mau jualan kemana, betul? Karena saya belum pengalaman sama sekali. Tapi ada suara, dengan tanda inilah engkau akan menang. Makanya segala sesuatu kita harus berdoa, melibatkan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saya naik motor Poswan itu, saudara, itu perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur, Banaran. Naik motor itu, saudara. Dan tiba-tiba suara itu berkata demikian. Tuhan ngomong gini, "Kamu jual plastik ke tempat ibu-ibu itu." Saya jual plastik, saudara. Saya jual plastik, saudara. Untung sehari itu 2.000, 3.000, 5.000. Itu 25 kilo. Naik, omset 25 kilo, naik setengah kintal. Setengah kintal naik setengah ton, 1 ton. Dalam 2-3 tahun sampai 4 tahun jadi puluhan ton, saudara. Dan tanpa utang bank. Sampai detik ini saya tidak ada utang bank. Saudara boleh cek bank seluruh Indonesia, bahkan dunia, saya tidak ada utang bank. 100.000 pun saya tidak mau utang bank. Dan apa yang terjadi, saudara? Setelah itu mendirikan pabrik plastik tanpa utang bank juga. Mama saya ngomong, "Daud itu memang goblok, tapi hoki." Bayangin, saudara, satu hal,
Yang saya yakini dan saya percayai adalah satu, bahwa Tuhan tidak akan permalukan kita. Amin. Apapun kondisi kita, apapun tekanan dalam hidup kita, percaya satu hal ini, bahwa Tuhan tidak permalukan kita. Dan apa yang terjadi, apa yang saudara alami, apa yang saudara hadapi, apa yang saudara tekunin selama ini, yang engkau tahu, itu bukan sia-sia, tapi ada maksud Tuhan untuk memberi engkau namanya masa depanmu. Amin. Nah, saudara, saya masih ingat saudara, suatu kali saya tanya sama Gilbert, Pak Gilbert, gimana masa depan saya? Loh, ada apa Daud? Kamu kok nanya masa depan kamu? Apa masa depanmu kurang jelas? Enggak Pak Gilbert, saya ini kalau diminta pelayanan Pak Gilbert, saya enggak tahu apa mau saya pelayankan dan saya mau melayani apa, saya enggak tahu. Plus sudah tahu, sampai sekarang saya itu tidak ada gelar pendeta, tidak pernah disahkan, tidak pernah ditasbiskan, dan tidak pernah dilantik. Tapi orang manggil saya pendeta, bingung enggak saudara? Dan hebatnya yang kedua Pak Freddy, tidak ada yang mecat. Kenapa tidak ada yang mecat? Karena saya tidak bergabung di organisasi manapun. Nah, apa yang terjadi? Saya ngomong Pak Gilbert, Daud, Gilbert gini, lah kamu taunya apa? Saya hanya taunya satu Pak Gilbert, setan. Langsung Gilbert diam aja. Daud, Tuhan pasti tidak permalukan hidup kamu. Dan dia ngomong gini, ada seorang yang taunya dari kecil, dia taunya virus. Dia tekunin virus terus, sampai dia menjadi profesor doktor virus. Kamu kan taunya setan Daud. Ya udah, sekarang tekunin aja satu bidang. Setan terus. Dan ingat, yang penting kamu jadi setannya sendiri, jangan sampai jadi setan. Tidak boleh itu. Oke. Saya tekunin satu bidang dulu. Setan terus. Gara-gara nekuni bidang setan itu, saya sampai diminta untuk khotbah di Amerika. Hanya satu bidang, siapa setan. Bayang. Artinya apa? Apa yang saudara alami, tekunin itu. Buat Tuhan memberi kita masa depan. Amin. Sampai saya udah ke Manhattan loh saudara. Udah ke Australia, New Zealand, Australia, berbagai negara. Hanya satu bidang saudara, setan. Shalom sahabat, senang berjumpa kembali dengan sahabat di channel ini. Hari ini kita akan membahas 7 hal yang harus disyukuri ketika kita menghadapi masalah. Ingat, setiap manusia akan selalu berhadapan dengan masalah, ujian, dan problema kehidupan. Akan tetapi, hikmat yang Tuhan berikan, kebijakan yang Tuhan berikan, kita dapat menghadapi masalah dengan bijaksana, dengan baik. Hari ini kita akan melihat 7 hal yang harus disyukuri ketika kita menghadapi masalah. Mari kita mulai. Dalam hidup, masalah seringkali menjadi bagian tak terpisahkan. Namun, di balik setiap masalah terdapat berbagai hal yang sebenarnya harus disyukuri. Pertama, kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Perkembangan pribadi. Masalah menjadi kesempatan untuk belajar dari pengalaman dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Jadi masalah itu diizinkan agar kita mengalami perkembangan pribadi. 2. Keterampilan baru. Masalah memaksa kita untuk mencari solusi baru dan mengembangkan keterampilan yang mungkin sebelumnya tidak kita miliki. Oleh karena itu, jangan pernah protes ketika ada proses datang, ketika ada masalah datang. Karena ini adalah untuk kebaikan kita, perkembangan pribadi dan keterampilan baru. Ketiga, pengetahuan yang lebih dalam.
Masalah menguji pengetahuan dan mendorong kita untuk mencari informasi baru yang dapat digunakan untuk situasi yang serupa di masa depan. Nah, inilah yang pertama yang kita harus tahu, yang patut kita syukuri ketika masalah datang, karena diberikan kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. 2. Peluang untuk mengenal diri sendiri. 1. Refleksi diri. Masalah memberi kita waktu untuk merenung, memahami kekuatan dan kelemahan diri, serta mengembangkan diri secara pribadi. Mari kita merefleksi diri, introspeksi diri, evaluasi diri, sehingga kita tahu, oh ini kelemahanku, ini kekuatanku, sehingga kita bisa balance menghadapi masalah apapun yang akan menimpa kita. Pengendalian emosi. Masalah menguji kemampuan kita untuk mengelola emosi dengan baik, sehingga memperkuat kestabilan dan kedewasaan emosional. Jadi ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ketika ada problema, itu akan membuat kita bisa mengendalikan emosi. Ketika banyak kita jumpai masalah, problema, tantangan hidup, kita hadapi begitu rupa, itu akan membuat kita bisa mengendalikan emosi kita. Pengendalian diri. 3. Pemahaman nilai-nilai hidup. Masalah membantu mengklarifikasi nilai-nilai dan prioritas hidup, memungkinkan kita untuk hidup dengan lebih autentik dan bermakna. Jadi, masalah Tuhan izinkan untuk memberikan kita peluang untuk mengenal diri sendiri. Pertama, refleksi diri. Kedua, pengendalian emosi. Ketiga, pemahaman nilai-nilai hidup. Kita menghargai kehidupan ini. Berikutnya, masalah Tuhan izinkan agar berkat dalam bentuk bantuan bagi orang lain. 1. Kesediaan membantu. Masalah dapat membangun kepekaan kita terhadap orang lain dan menciptakan kesempatan untuk membantu mereka dalam situasi kesulitan yang serupa. Kita melihat di Ukraina dan Rusia, dan juga di Palestina dan atau Hamas dan Israel, dan di Asia juga ada. Ketika kita melihat orang dalam kesusahan, inilah kesempatan buat kita. Ada masalah yang mereka hadapi, inilah kesempatan buat kita untuk menyalurkan berkat bantuan kepada orang lain. Kedua, empati dan pendampingan. Ketika kita mengalami masalah, kita dapat lebih memahami dan merasakan penderitaan orang lain, serta memberikan dukungan yang lebih bermakna. Kita yang sudah dahulu mengalami masalah, maka tentu pasti ketika orang mengalami masalah yang serupa atau beda dengan kita, tentu kita ada empati dan pendampingan. Karena kita tahu bagaimana rasanya ketika menghadapi masalah atau kehilangan atau dalam kegagalan. Kita butuh empati dan mendampingi dia untuk menguatkan, memotivasi sehingga dia terbangun dan dia dapat dukungan dari kita. Dan dia merasa hidup ini lebih hidup lagi. Berikutnya, masalah Tuhan izinkan untuk waktu merenungkan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Inilah waktunya kita merenungkan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi, masalah itu jangan pikul sendiri. Bawa bebanmu itu kepada Tuhan, sehingga Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Momen bimbingan rohani. Masalah memberi kita waktu untuk kesempatan untuk merefleksikan hubungan kita dengan Tuhan dan meminta bimbingannya dalam hidup. Jangan pernah andalkan kekuatanmu. Jangan pernah andalkan kemampuanmu. Tapi andalkanlah Tuhan setiap waktu. Bersandarlah kepadanya. Minta bimbingan, minta tuntunan, dan minta kemudahan dan juga kekuatan untuk mengalami masalah kita. 2. Penguatan iman. Masalah Tuhan izinkan untuk merenungkan, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan penguatan iman. Iman kita akan kuat ketika kita diterpa dengan berbagai masalah. Kita tidak murtad, kita tidak tinggalkan Tuhan. Itu akan membuat iman kita kuat dan teguh. Dalam menghadapi masalah, kita dapat
menggantungkan diri kepada Tuhan, dan memperkuat iman kita melalui proses dan harapan bagi pemulihan. Ingat, masalah Tuhan izinkan bisa jadi untuk menguji iman kita. Apakah kita setia dan kuat dan tetap pegang ketaatan kepada Tuhan. Kalau kita pegang ketaatan kepada Tuhan dan tetap setia, maka sudah tersedia mahkota bagi kita. Ketiga, pertumbuhan spiritual. Ketika Tuhan izinkan masalah, kita merenungkan masalah itu dan kita mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, maka pertumbuhan spiritual kita makin meningkat. Kita dewasa rohani. Masalah melahirkan pertumbuhan spiritual, memperdalam perspektif kita akan hadirat Tuhan dan menguatkan hubungan kita dengan Dia. Ini dia. Tuhan izinkan masalah, problema agar kita mengalami bimbingan rohani, penguatan iman, dan pertumbuhan spiritual. Berikutnya, masalah Tuhan izinkan dan kita bersyukur akan itu, maka kita akan diberikan kesempatan untuk menghargai kebaikan dalam hidup. Pentingnya keluarga. Masalah membantu kita untuk menghargai hubungan keluarga, kebersamaan, dan berbagai kebahagiaan saat puas akan pemecahan masalah yang diperoleh. Seringkali iblis selalu menghantam kepala keluarga atau ingin menghancurkan kepala keluarga agar keluarga itu hancur dan cerai. Tetapi ingat, Tuhan juga izinkan iblis menghantam keluarga, dan inilah kesempatan untuk kita menghargai dan melakukan kebaikan dalam hidup. Disinilah kepala keluarga berperan penuh bahwa dia harus menuntun anggotanya tetap pegang teguh firman Tuhan, tetap pegang teguh dan ikut pedoman Tuhan. Tidak ada cara lain selain tetap pegang kepala, yaitu Tuhan Yesus. Maka segala masalah akan teratasi. Kedua, kecintaan alam. Masalah menjadikan kita lebih peka dan bersyukur akan keindahan alam, serta nikmat yang diberikan di sekitar kita setiap hari. Masalah yang kita hadapi dan kita melihat bahwa Tuhan memberikan alam, dari sana kita bersyukur akan keindahan yang Tuhan berikan. Artinya, di balik masalah itu pasti ada keindahan, ada sesuatu yang Tuhan sediakan. Setelah hujan badai pasti ada pelangi, ada sesuatu berkat yang Tuhan sediakan. 3, memberikan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Jadi masalah menginspirasi kita untuk membantu dan memberikan dukungan kepada mereka yang mungkin menghadapi kesulitan yang lebih besar. Ingat bahwa masalah yang kita hadapi itu adalah masalah biasa. Orang-orang lain pun sudah pernah melakukan, sudah pernah merasakan. Jadi jangan gemerutu, jangan protes. Hadapi bersama Tuhan. Tuhan itu setia dan adil. Dia juga akan memberikan solusi, jalan keluar bagi kita. Ingat, Tuhan setia dan adil. Dia akan memberikan solusi karena dia tahu dia tidak akan memberikan pencobaan melampaui kekuatan kita. Jadi, ketika kita melihat orang dalam kesusahan, itulah kesempatan buat kita untuk menolong, mendukung, memotivasi mereka yang sedang dalam kesusahan. Seperti hari ini di Palestina dan Israel. Mari kita dukung mereka dalam doa agar terjadi perdamaian. Bukan memperkeruh keadaan, bukan di bangsa kita berperang, tetapi kita bersatu mendukung mereka agar terjadi perdamaian. Baik, inilah tadi 7 hal yang harus disyukuri ketika kita menghadapi masalah. Jadi sekali lagi, masalah Tuhan izinkan agar memberikan kesempatan buat kita untuk menyalurkan kebaikan kepada mereka yang sedang dalam kesusahan. Terima kasih. Apabila ada komentar, saran, dan kritikan, silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, mau memilih buruk atau baik pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu,
Firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36 setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita, yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus buka dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.